salah satu yang menjadi concern saya 2 periode pertama itu adalah membuka jalan pantai. Karena tugas pemerintah itu ada untuk memberdayakan dan membina masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi memang sering ketika saya mengalokasikan program-program pemberdayaan kepada eh, masyarakat, Iya, memang ada penolakan secara halus iya, iya. oleh dinas. Viral. Institut Pemanjat Institut Sekolah tinggi, Sekolah Tinggi ilmu baru. Ilmu Baru itu gimana tuh? Viral ke nasional gitu, Iya, Bang. iya, iya. Anggaran memiliki hal yang sangat penting untuk membangun dan mensejahterakan daerah pemilihan itu. Hmm. Bahkan kalau kita kembali ke undang-undang itu, salah satu fungsi DPRD itu adalah fungsi anggaran. Dan di sanalah bermainnya politik anggaran. Oke. PR pemerintah lah. PR Bang Yasin Iya, insya ketika Allah. ada di provinsi nanti ini. Iya. Yang penting itu harus ada dulu political will dari pemerintah itu untuk memperbaiki pengaruh rentenir ini di tengah-tengah masyarakat. Karena saya melihat sangat-sangat memberatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu salam Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sana pemirsa podcast TV PKS Sumatera Barat. Hari ini kita akan berbicara lebih jauh dengan seorang tokoh dari daerah yang sangat terkenal, Pariaman. Ya. Beliau adalah tokoh politik di Pariaman, sudah 3 periode menjadi anggota Dewan DPRD Kota Pariaman, dan sekarang akan melangkah ke jenjang lebih tinggi DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah pemilihan Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Beliau adalah Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Alhamdulillah Pak sehat. Muhammad Yasin? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Boleh sapa-sapa dulu. Silakan perkenalkan diri kepada pemirsa kita. Kita bicara bilangnya Dunsana Podcast. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Podcast yang berbahagia. Kenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Hari ini masih anggota DPRD Kota Pariaman. Alhamdulillah udah 3 periode. 3 periode. Dan saat ini dan ke depan ditugaskan oleh Partai Keadilan Sejahtera maju di Provinsi Sumatera Barat nomor urut 1. Ya. Muhammad Yasin adalah 3 periode di DPRD Kota Pariaman dan sekarang akan melangkah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat mewakili Kota Pariaman dan Padang Pariaman nomor urut 1. Satu-satunya putra daerah Sunur Kuretaji. Sunur Kuretaji. Nah, tolong di sana Pariaman dan Kota Pariaman ingat nih, satu-satunya putra daerah dari Sunur Kuretaji maju di DPRD provinsi dari PKS di tahun ini 2024. Ingat. Baik, kita bincang-bincang lebih jauh dengan beliau, dengan Muhammad Yasin. Tapi sebelumnya saya mengajak Dunsana Podcast TV untuk terus mengikuti podcast ini karena kita akan memberikan hadiah spesial buat Dunsana Podcast yang memberikan komen terbaik dan mengklik link, ya. Maka 5 terbaik dari komen itu akan mendapatkan mengopi gratis di The Brave Coffee di Pariaman. Jadi terutama nih warga Pariaman sekitar dan Padang Pariaman juga boleh kayaknya kan. Kalau orang Padang ngopi gitu kejauhan enggak? Boleh bawa 1 teman. Boleh bawa 5 terbaik dan boleh bawa 1 teman. Kalau dikali jadi 10 jadi. Iya. Ya. Baik. Biasa dipanggil Ajo atau bagaimana nih? Yang familiarnya orang manggil Muhammad Yasin ini. Inilah Ajo Muhammad Yasin atau gimana? inilah uniknya Ustaz. Ah. Sering dipanggil Abang Yasin. Oh, Abang Yasin. Tapi bolehlah kita biasakan untuk manggil aja Oke. Yasin. Saya ikut yang Abang Yasin ya. Jadi ya memang agak lain juga. Iya. Kalau saya orang manggil saya sebenarnya tidak terlalu Ajo benar, tapi udah lengket dengan Ajo ya udah, enggak apa-apa, kita terima aja gitu. Iya. Ajo dan Aji, tapi belum Aji ya. Belum. Baik. Pariaman ini terkenal dengan
pantainya, ya kan? ya, wisata. Wisata lautnya, pantainya yang begitu apa terkenal lah. Kemudian banyak makanannya barangkali ya. Apa nasi sek ada ya? Nasi set Hah? 100 kenyang. Oh, bukan nasi sek. 100 kenyang gitu. Nasi sek, Iya. bukan sek. Ya, Oh, nasi 100 kenyang. Sekarang masih ada? masih ada. Masih ada. Nah, sekarang bukan 100 kenyang lagi. Udah eh, Tapi semua tahu lah Pariaman, Pariaman yang penuh dinamika dan ini salah satu putra daerahnya yang akan melenggang ke DPRD provinsi. Kita bagaimana selama tiga periode di DPRD Kota Pariaman, apa kira-kira yang sudah dibuat, dilakukan atau prestasi-prestasinya, karya-karya gimana? Ajo Muhammad Yasin, Abang Yasin gitu ya, ya. makasih. Gimana? Baik, terima kasih Ustadz Hmm. Azwirman. Oh iya. Jadi 3 periode di DPRD Hmm. artinya untuk seorang politikus adalah masa-masa yang cukup panjang lah, Iya, katakan iya. seperti itu. Hari ini memang di Pariaman itu banyak politikus yang menjadi anggota DPRD 3 periode. Hmm. Cuma hanya 3 orang yang berturut-turut selama DPRD Kota Pariaman itu ada. Hmm. Satu Pak Mardison Mahyudin, Hmm. yang kedua ada lagi teman kita di P3, dan yang ketiga saya, yang berturut-turut ya. Iya, iya, iya. Dan selamanya itu ada apa? Berganti-ganti terus gitu. Hmm. Jadi dengan panjangnya waktu itu tentunya insya Allah banyak juga lah yang bisa kita perbuat ya. Iya, iya, iya. Salah satu yang menjadi concern saya 2 periode pertama itu adalah membuka jalan pantai Sehingga indah sekarang pantai itu. dari Taluk ke Muara Sunur itu, Iya, Pak iya, iya. Ustadz Azurman. Hmm. Jadi kalau sahabat podcast datang ke pantai Muara Sunur itu hari ini, itu dulu ketika saya pertama menjadi anggota dewan itu belum ada. Memang ada jalan yang di pantai itu tapi belum memadai. Iya, iya, iya. Maka saya waktu itu turun langsung untuk membebaskannya langsung gitu. Kemudian saya alokasikan anggarannya dengan berkomunikasi dengan Pemko Pariaman, dan alhamdulillah jalan itu sudah dibuka lebar 6 meter hari ini, dan rumah-rumah lah berdiri di pinggir jalan itu, dan pantai Muara Sunur itu menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Pantai yang dari Ulaan ada jembatan belah kiri ya? Iya, Oh iya, cakep itu. Iya. Mantap. Memang daerah-daerah baru pantai iya. Itu hasil perjuangan 2 periode itu lebih kurang. Mantap. Ini banyak orang nggak tahu nih. Banyak orang nggak tahu ternyata anggota dewan kita Muhammad Yasin mempunyai kontribusi untuk membuka wilayah pantai bagian Sunur, Muara Sunur Dan kayak salah gitu. satu destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata Iya. untuk daerah Kota Pariaman maksudnya ya. Dan saya memang tinggal di sekitar situ, di Orang Sunua ya gitu. iya, Sunua gitu. Kayaknya ada kawan kita juga orang Sunua kayaknya enggak. Ya, Iya, iya. ya, kemudian yang kedua sama dengan teman-teman yang lain juga nih, Pak ya. Kita membantu masyarakat dengan mengalokasikan APBD kepada masyarakat untuk memudahkan dan meningkatkan perekonomian mereka. Misalnya di sektor kelautan dan nelayan misalnya, kita perjuangkan, alhamdulillah kita bantu bentuk alat tangkap, perahu, kemudian mesin, termasuk juga pemodalan. Dulu pernah kita coba alokasikan itu 100 juta per kelompok. Cuma memang yang agak kurang itu proses pembinaannya oleh pemerintah Kota Pariaman. Edukasinya. Ya, edukasinya. Di sektor pertanian juga kita coba maksimalkan peran kita dalam hal kasih anggaran, Iya, iya, iya. membuka jalan usaha tani misalnya. Kemudian kita juga bantu proses perbaikan saluran irigasi, dan membantu alat-alat hand traktor, perontok gabah dan sebagainya. Kemudian di sektor UKM saya coba bantu dalam hal perlengkapannya, seperti etalase, alat masak dan sebagainya. Makanya saya setiap tahun dari saya menjabat jadi anggota DPRD itu selalu mengalokasikan pokir ya, pokok pikiran saya, sebahagian untuk program pemberdayaan. Iya, iya.
setiap tahun. Setiap tahun. Ya, dan terakhir diikuti oleh teman-teman yang lain. Hmm. Nah, seperti itu. Biasanya orang banyak pikir ke fisik ya. Ya, Ya ke fisik, ke ya, jalan atau sumbangan masjid segala macam. ya, Ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi, UMKM, ya ya. kan, untuk Petani, petani, untuk nelayan gitu kan. ya, Yang menariknya nelayan sebenarnya kan. Memang daerah pesisir gitu kan. Kalau saya lihat data statistik, tapi untuk Padang Pariaman, jumlah nelayan itu sekitar 1000-an gitu loh. Mungkin saya salah, tapi bisa dikoreksi. Tapi jumlah nelayan ini dibandingkan dengan jumlah laut ya, dibandingkan jumlah kapal dengan laut yang ke arah Samudra Hindia katanya kan. ya. Katanya di balik Pulau Angsa 2 tuh ikannya tinggal tinggal tangkap aja itu. Maksudnya nilai ini nggak bertambah gitu ya? Atau edukasinya kepada teknik menangkap ikannya masih perlu di-upgrade gitu, sehingga mungkin kalau kita lihat negara kayak Jepang itu kan ikannya luar biasa gitu kan. Jadi samudra kita luas, cuman kemampuan yang kita nangkap ikannya masih kurang. Itu gimana menurut Bang Yasin nih? Ya, eh, sering nih kita bicara ini dengan dinas terkait. Hmm. Bagaimana kita mengupgrade Iya, iya, iya. teknologi Heeh. eh, masyarakat kita dalam hal ini nelayan. Iya, 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 Ya. iya. Karena memang kalau kita coba bandingkan dengan lautnya kan sama-sama laut pantai barat ini Iya, dengan iya. teman-teman nelayan di Sibolga misalnya. Heeh, si Bolga ya. Ya, mereka telah memiliki teknologi yang jauh di atas nelayan-nelayan kita. Iya, 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 Nah, iya. jadi inilah salah satu PR mungkin terutama pemerintah Sumatera Barat ya. Iya, iya, iya. Kalau nelayan Sumatera Barat dibandingkan dengan nelayan di Sibolga, Heeh. memang masih di bawah teknologinya. Masih di Iya, bawah. iya. Ini faktornya kepada sumber daya manusianya atau kemampuan kita pemerintah yang belum bisa mengangkat teknologi dari nelayan ini, bagaimana? Saya pikir banyak faktor. Banyak faktor. Tapi karena kita bicara DPRD, Heeh. otomatis kan bicara peran pemerintah sebenarnya. Iya, iya, iya. Artinya saya sering nih selalu bilang nih kepada dinas, jangan pernah menyalahkan masyarakat. Hmm. Karena tugas pemerintah itu ada Hmm. untuk memberdayakan dan membina masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi memang sering ketika saya mengalokasikan program-program pemberdayaan kepada Hmm. eh, masyarakat, Iya. memang ada penolakan secara halus Iya, iya, iya. oleh dinas. Heeh. Karena memang mereka sering gagal kan seperti itu. Heeh. Makanya saya tekankan jangan pernah menyalahkan. Heeh. Kita harus berkaca apakah kita telah tepat tidak untuk memberdayakan masyarakat gitu. Jadi terkait dengan kenapa kita nelayan kita masih di bawah nelayan-nelayan di Sibolga misalnya, karena memang peran pemerintah kita belum maksimal mungkin. Satu, yang kedua memang perilaku masyarakat harus kita robah dan disitulah peran pemerintah itu. Yang kedua memang harus ada upaya dari pemerintah untuk menggandeng para investor di sektor kelautan Iya, iya, iya. untuk memberdayakan masyarakat kita dan juga menyiapkan sarana prasarananya, dermaga yang memadai, kostorek yang cukup dan sebagainya. Sampai hari ini kita belum punya dermaga. Kalau Pariaman belum ada yang dermaga. memadai yang boleh dikatakan bisa mendarat kapal-kapal yang berkapasitas besar gitu kan. Artinya kalau nelayan-nelayan kita punya ikan yang bisa diekspor, terus tempat kapal besar untuk dermaga untuk ngambil beliin belum ada. Iya. Kan ya? Iya, makanya sering juga masih nelayan-nelayan Pariaman itu kan kalau ada yang kadang-kadang pergi ke Gawung dia kan di Padang kan. Ngantarin ke Iya, Gawung. iya. Jauh tuh Iya, ngantar kan? iya. Iya, iya. Nah, Ini berarti PR pemerintah lah. PR Bang Yasin Iya, insya ketika Allah. ada di provinsi nanti ini. Iya. Bagaimana memperjuangkan nelayan-nelayan kita untuk lebih meningkat taraf hidupnya kan. Iya, Tidak hanya di edukasi tapi juga teknik menangkap ikan juga lebih bagus. Iya. Karena kalau di Jepang harga ikan tuh mahal sebenarnya, ikan tuna itu kan. insya Allah itu sudah jadi konsen saya sejak awal menjadi anggota DPRD. Iya, Karena Ustadz Azirman, saya ini lahir dari anak nelayan Anak di nelayan, pantai ya? ya. Oh, iya, iya. Dan hari ini saya punya satu kapal kecil lah, payang lah istilahnya, Payang, yang payang, dikelola iya. oleh adik-adik saya kan Wih, seperti itu. berarti pernah nangkap ikan juga di laut berarti? Pernah. Oh, yes. SD, SMP, bahkan SMA saya ikut melaut dengan ayah saya. Wih, mantap. Boleh tuh diajak nanti. Ya, siap, siap. Tapi menariknya Pariaman ini memang pantai ya, pantai dan
masyarakat kita sangat suka lah untuk bermain di pantai. Yang menariknya di daerah pinggiran sungai Sunur sampai Kota Pariaman itu kan Iya. banyak kuliner-kuliner makanan gitu kan. Dan itu daya tarik pantai Pariaman itu sekarang adalah salah satunya dengan makanan. Iya. Jadi kalau orang pergi makan di mana, kepala ikan di mana, kayak gitu. Iya. Daya tariknya di makanan. Iya. Hanya saja kita belum bisa mengkapitalisasi lebih maksimal lagi daya tarik pantai yang disisihkan. Yang baru kita banggakan di kulinernya ini, makanannya. Memang makannya enak sekali kan gitu kan. Tapi Iya. saya lihat sudah ada loh investor-investor rumah makan itu bukan asli Pariaman lagi, udah orang Jawa kayak, karena artinya sudah ada investor dari luar Padang atau luar Sumatera Barat yang buka rumah makan Pariaman. di Pariaman. Itu gimana, betul nggak? Paling satu dua. Oh, satu dua. Satu dua memang udah ada gitu Satu kan. dua ya. Iya. Iya, iya, iya. Satu dua memang bisa jadi artinya mereka melihat pasar sebenarnya. Pasar. Iya. Artinya kalau kita ingin mengeksiskan putra daerah, berarti kan kita harus bantu. Iya, iya. Pemerintah harus bantu Iya, dalam banyak hal kan bagi para pedagang-pedagang kuliner tersebut, saya pikir. Tapi ada yang sempat viral. Institut Pemanjat Institut Sekolah tinggi, Sekolah Tinggi ilmu baru. Ilmu Baru itu gimana tuh? Viral ke nasional gitu. Iya, iya, iya. Baca itu. Ah, Itu kan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pariaman, dan memang salah satu destinasi wisata yang dijual Iya, iya. oleh Kota Pariaman kepada masyarakat di luar Sumatera Barat. Sudah Indonesia. Di Indonesia, bahkan ada wisatawan asal Cina pun udah ada yang datang ke sana. Memang khusus ingin melihat STIT itu, STIB itu gitu. Iya, iya, iya. Itu kan awalnya sebenarnya adalah pencanaan program Pemko Kota Pariaman dalam hal pariwisata terhadap one village one destination. Satu desa satu Destinasi. tujuan wisata. Iya, iya. Dan teman-teman di Desa Simpang Apar waktu itu membuat sekolah tinggi ilmu buruk tersebut, Iya, yang artinya sebenarnya melatih monyet-monyet untuk menjalankan fungsinya untuk memanjat kelapa. Iya, bahasanya sekolah tinggi gitu. Iya. Tinggi itu mungkin karena tinggi kali ya. Iyalah kira-kira. Dan itu sempat viral memang Viral, sebenarnya. jadi Viral. ya cuma menariknya kan monyet-monyet disiapkan untuk memanjat kelapa, Iya, kayak gitu kan. iya. Dan itu dijadikan sebagai wisata. Wisata. Iya. Ya cuma kalau kita bicara kelapa di Padang Pariaman, itu kan katanya kelapa terbaik gitu kan. Visio juga visio terbaik informasinya. Iya, iya. Bagaimana apakah ini komoditas yang masih mungkin untuk dikembangkan di Padang Pariaman, misalnya Kota Pariaman, Padang Pariaman, atau ada nggak hal-hal yang masalah di kelapa kita ini, atau stagnan kah? Karena sebenarnya kan turunan dari produksi kelapa ini sudah banyak sebenarnya. Ini gimana kalau kelapa kita bahas di Padang Pariaman ini? Ya, kalau bicara kelapa sebenarnya sebelum produk-produk perkebunan yang lain itu ada di Sumatera Barat, bahkan sebelum kita lahir pun sebenarnya kelapa di Kota Pariaman itu, di Pariaman Laweh itu katakan, Pariaman Laweh, ya, Pariaman Laweh itu kan sudah banyak itu Iya, sebenarnya. Dan makanya dikatakan Pariaman itu sentra kelapa. Iya, iya. Bahkan seperti kata Ustadz tadi, kelapa Pariaman itu kualitasnya baik ya, seperti Kualitas itu. baik, ya. Permasalahannya hari ini adalah semakin sedikitnya populasi pohon kelapa. Pohon kelapa semakin lemah, semakin berkurang. Iya, Penanamannya? regenerasinya tidak ada. Regenerasinya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Artinya apa? Masyarakat menganggap benefit dari kelapa itu kurang. Dan kalau kita ingin melestarikan atau menjadikan Pariaman itu adalah sentra kelapa, tentunya harus ada kajian-kajiannya, pelakuan-pelakuannya, sehingga betul-betul masyarakat mau menanam kelapa dan menggantungkan ekonominya di kelapa tersebut, saya pikir. Ya, yang banyak hari ini Kerambia Mudo, Ya, baik di Kota Padang maupun di Pekanbaru masih dari Pariaman, betul. kayak gitu kan. Ya. Tetapi Kerambia Mudo yang ada di supermarket itu dari Thailand gitu loh. Nah, pertanyaannya, apa tidak bisa orang Pariaman membuat kelapa muda seperti yang orang Thailand impor ini impor kita kan? Ini kelapa berarti sudah diimpor. Kita sudah impor kelapa dari Thailand berarti kan? Kelapa Iya. muda gitu. Berarti kan ada yang salah berarti. Nah,
Kalau Ustadz mencobanya mana yang enak kira-kira? Saya belum coba. Saya lagi coba. Eh, Kalau saya menganggap kelapa Pariaman itu masih lebih enak. Masih lebih Nah, enak. berarti ada yang salah kalau kita ingin seperti itu. Berarti harus ada yang kita benahi. Iya, iya, iya. Eh, Kita edukasi ke masyarakat kita. Dan itu tugas pemerintah lagi nih. Tugas pemerintah lagi? Iya. Iya. Kalau saya selalu mengatakan ini tugas pemerintah lagi nih, karena Ini benar nih anggota dewan yang kritis ini karena artinya dia tahu nih pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbaiki di sisi mana kayak gitu kan. Kita butuh orang-orang yang kritis begini sebenarnya. DPRD itu harus mengkritisi kinerja dari pemerintah ya kan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melihat persoalan-persoalan di lingkungan di tempat dia dipilih misalnya di daerah konstituen dia. Baik, berarti sebenarnya di Kelapa ini eh, perlu lagi peran pemerintah untuk peremajaan atau membuat industri turunannya kayak gitu iya, kan. sehingga daya saing kelapa ini dengan komunitas-komunitas lain itu tidak ketinggalan seperti itu. Hmm. Dan masyarakat memang berminat, konsen dia dengan kelapa tersebut. Iya, iya. Hari ini misalnya VCO, masyarakat membuat, tapi menjualnya tuh nggak tahu kemana kan seperti itu. Tidak juga dibimbing Pasarnya untuk nggak ada. pasarnya nggak ada kan seperti itu. Iya, iya. Serabut kelapa banyak terbuang saja karena masyarakat tidak tahu manfaatnya kan tidak kalaupun tahu manfaatnya diapakan oleh siapa kemananya tidak jelas gitu kan. Dan Ada itu lagi bara briketnya ya, briketnya, arangnya gitu seperti arang. itu. Kalau itu di manage dengan baik mungkin semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita bisa menghasilkan benefit lah katakanlah seperti itu. Iya. Jadi Padang Pariaman ini ternyata secara ekonomi kan termasuk miskin. Tapi potensinya ada kayak gitu. Ya, potensinya yang besar lah katakanlah seperti itu. Potensinya besar. Cuman tinggal lagi kejelian kita, kejelian pemerintah, kejelian dewan untuk melihat potensi-potensi ekonomi tadi Iya. untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Jadi semakin banyak PR Bang Muhammad Yasin ini ketika duduk di DPRD provinsi nanti untuk mengangkat ekonomi masyarakat Padang Pariaman khususnya karena banyak potensi yang terabaikan, lautnya luas ya kan, kelapanya nomor 1, pantainya jadi tempat tujuan wisata, kulinernya enak gitu, cuman secara ekonomi kita masih kalah Ya. ya kan. Kira-kira nanti kalau misalnya Bang Muhammad Yasin duduk di DPRD provinsi ya kan, kira-kira apa yang mau dibawa dari DPRD provinsi untuk Padang Pariaman nanti? Yang diperjuangkan. Apa yang mau diperjuangkan? Pertama itu kita harus memperbaiki politik anggaran DPRD kita, terutama terkait daerah pemilihan. Ini Ustadz Azirman. Politik anggaran. Iya, politik anggaran. Oke. Ini agak serius nih. Iya. Kalau politik anggaran kan ketika kita dipilih, kan kita mewakili daerah pemilihan kita. Anggaran memiliki hal yang sangat penting untuk membangun dan mensejahterakan daerah pemilihan itu. Bahkan kalau kita kembali ke undang-undang itu, salah satu fungsi DPRD itu adalah fungsi anggaran. Dan di sanalah bermainnya politik anggaran. Oke. 7 triliun lebih kurang APBD Kota Pariaman, Provinsi. Provinsi Sumatera Barat. Berapakah yang terpakai untuk kesejahteraan, diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat Piaman Lawe. Hari ini saya melihat teman-teman anggota dengan bukan mengurangi dan mengecilkan peran mereka ya, lebih fokus kepada politikal elektoral kalau bahasa saya. Politikal Elektoral. Politik untuk terpilih. Terpilih lagi. Iya. Kalau tadi politik anggaran. Iya. Mengambil anggaran, mengadvokasi anggaran dari provinsi diserap ke Padang Pariaman atau Piaman Lawe. Iya. Sementara realitasnya banyak anggota dewan lebih kepada politik elektoral. Artinya politik elektoral gimana coba? Politik elektoral itu kan tidak menjadi rahasia lagi nih. Hari ini ada alokasi anggaran yang diberikan kepada anggota DPRD untuk memberdayakan daerah pemilihannya. Dan itu lebih banyak dipergunakan oleh teman-teman DPRD supaya terpilih lagi. Dan itu menurut saya tidak cukup. 7 terwakili 10 miliar. 10 miliar per anggota DPRD provinsi kali 7.
Jadi 70 Hmm. miliar 70 miliar. dari 7 triliun lebih kurang. Hmm. Kecil sekali saya pikir. Iya, iya, iya. Jadi inilah yang perlu kita robah. Hmm. Tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Iya. harus bersinkron dengan pemerintah daerah, Hmm. terutama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Iya, 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 iya. plus dengan anggota DPRD lainnya. Sharing. Satu hal ya, Ustadz Azirman, yang saya lihat dengan turunnya saya ke lapangan itu, Hmm. fasilitas pelayanan publik Hmm. dari 103 nagari yang ada di Pariaman hari ini lebih kemudian banyak yang belum memiliki kantor nagari representatif. Padang Pariaman. Iya, Padang Pariaman. Terutama nagari-nagari yang baru dimekarkan. Hmm. Ketika saya coba cari informasi, berdiskusi dengan wali negarinya atau ke masyarakatnya, Hmm. memang alokasi anggaran itu yang belum memadai untuk mereka untuk membangun fasilitas pelayanan publik itu. Walaupun Nagari sudah punya anggaran per Iya, tahunnya. ada. Iya. Nah, tapi tidak memadai. Tidak cukup lah. Iya. Makanya salah satu yang terpikir oleh saya adalah bagaimana tidak pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran Hmm. untuk sarana pelayanan publik itu Iya, iya, iya. di tingkat terendah, pemerintahan terendah dalam hal ini Nagari. Bisa kita bahasakan misalnya alokasi dana khusus provinsi lah untuk itu. Hmm. Bisa nanti regulasinya dalam bentuk perda bisa, atau pergub, peraturan gubernur juga bisa seperti itu. Nanti bisa disiasati lah sehingga ada alokasi khusus dari pemerintah provinsi untuk membantu nagari-nagari itu dalam menyiapkan sarana prasarana pelayanan publiknya. Hmm. Yang sebenarnya kita bisa membuat regulasinya untuk itu. Bisa. Dan saya pikir itu salah satu harus yang jadi konsen dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Iya, 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 iya. Jadi jangan hanya terlena bobok dengan pokir 7 miliar kan gitu Iya. kan. Dan sibuk menganggap pekerjaan sudah selesai kepada konstituennya. Iya, betul. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah politik anggaran, bagaimana menyerap anggaran provinsi ke daerah sehingga itu juga membantu pembangunan di daerah. Salah satunya adalah kantor Nagari. Jadi Bang Yasin nanti akan memperjuangkan Iya, insya Allah saya akan konsen ke sana nanti. konsen ke sana untuk memperjuangkan anggaran yang bisa membantu fasilitas publik, ya seperti contohnya adalah kantor Nagari. Dan tidak hanya itu saja, kan banyak infrastruktur yang lain pun harus kita, yang belum tuntas kita perjuangkan lah. Yang paling banyak hari ini jalan. Jalan, ya. Pokirnya jalan, melalui pokir itu jalan-jalan lingkungan gitu. Iya. Tapi belum memang mengarah ke situ. Ya, cuma saya lihat masih banyak juga jalan provinsi yang tidak layak. Setelah 3 bulan terakhir ini saya berkeliling-keliling nih, Ustadz Azirman. Iya, iya. Apalagi titik persoalan yang ada, yang nampak oleh Bang Yasin misalnya di lingkungan masyarakat Padang Pariaman yang perlu untuk kita edukasi lagi atau perjuangan lagi. Ya, salah satu yang saya lihat itu di sektor UKM, usaha kecil menengah. Atau usaha kecil yang sangat kecil lah, katakanlah seperti mikro, usaha mikro katakanlah seperti itu. Kemarin saya dalam rangka sosialisasi, saya silaturahim dengan para pedagang yang mengeluhkan minimnya jual beli, dan ada yang jual belinya cukup memadai, tetapi salah satu saya lihat permasalahan mereka itu terperangkap dalam praktek rentenir. Iya. Ya, saya berpikir ini harus diselesaikan oleh pemerintah juga. Kenapa? Karena setelah saya telusuri, Ustadz Azirman, salah satu masalahnya tidak adanya lembaga keuangan mikro yang menjadi alternatif mereka untuk pemodalan. Akhirnya, bukankah pemerintah kita melalui bank sudah mengatur kur untuk ekonomi kecil? Kur syaratnya ribet. Dan itu juga sangat besar, 15 juta. Mereka cuma butuh 4 juta, 5 juta untuk memulai usaha-usaha kecil mikro mereka. Iya. Dan itu disediakan difasilitasi oleh teman-teman rentenir tadi. Dan itu mudah, cukup dengan modal KTP, foto, tanpa agunan, selesai. Cuma setelah itu mereka harus dikejar-kejar kan seperti itu. Dan saya pikir disinilah pemerintah harus turun untuk menyelesaikan masalah ini.
Ini sebenarnya masalah rentenir ini tidak hanya persoalan di Padang Pariaman atau Pariaman Lawe, di mana saja di daerah Sumatera Barat ini tengkulak atau rentenir ini sudah mengendalikan ekonomi pasar, ya kan? Iya, Mereka memang tidak butuh lama untuk menjamkan uang, tapi bunganya besar, kan gitu kan? Dan ada lagi selain itu kayak julu-julu tembak, kayak gitu kan? iya, Sebenarnya banyak tokoh sudah bicara nih untuk bagaimana melawan tengkulak ini, melawan rentenir ini, tapi nggak bisa juga, belum 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 bertemu nih cara yang lebih efektif untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir karena sebenarnya masyarakat itu sudah muki. iya. Nah, cuman apa nih yang bisa dilakukan untuk lebih dimaksimalkan sehingga bisa membantu masyarakat tadi? Kira-kira modelnya apa gitu loh? Ya, saya pikir pemerintah harus membuat eh, apa namanya lembaga keuangan mikro tadi. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro sambil mendampingi masyarakat dalam memperbaiki bisnis mereka. Kalau dulu di pasar ada namanya lumbuangnya, ingat nggak? Pernah tahu nggak? Nggak dapat saya. Lumbuang itu seperti keuangan mikro tapi di bawah adat, tapi saya lupa. Itu waktu saya kecil kan. Artinya itu eh, lembaga keuangan di bawah nagari, di bawah adat dulu, di bawah datu-datu gitu, lumbuang gitu. Iya. Tapi saya lupa. Tapi mungkin In- agak Intinya gini, intinya saya sebenarnya ingin pemerintah itu tetap berperan di sana, ya ya. tidak membiarkan. Mhm. Karena bagi saya posisi pemerintah, apakah karena saya anggota DPRD, Mhm. kerja saya memang mengawasi pemerintah, Mhm. dan apa yang kurang oleh pemerintah itu kan harus kita kritisi sebagai anggota DPRD Ya ya ya. untuk memperbaiki masyarakat. Dan itu bagi saya pemerintah itu harus mengambil peran untuk mengatasi masalah masyarakat tersebut. Mhm. Tentunya masalahnya bagaimana caranya memang harus kita pikirkan, katakanlah seperti itu. Mhm. Apakah dengan menggandeng pihak lain, sektor Iya, iya, ketiga dan sebagainya. Yang penting itu harus ada dulu political will dari pemerintah itu untuk memperbaiki pengaruh rentenir ini di tengah-tengah masyarakat. Karena saya melihat sangat-sangat memberatkan. Nah, saya lihat kan sederhananya Bande, lihat do Jawa Bali deh. Mhm. Alhamdulillah, lai Mhm. lai kalau menggalih makanan ko kecenya lai dapat untung separuh aja. Mhm. Mantap dan deh. Jual beli 500 dapat untung 250 kan lumayan dan deh. Ah, ah, ah. Iyo aja, tapi untuk membayar ko aja ande ampe ikut satu aja. Ah, ah, ah. Kali sampai 10.000 Gali aja. lubang tutup lubang. Bakal sampai ikut yang deh. Heeh. Barang dia meminjam, Hmm. barang dia bayar. Mhm. Setelah ambo hitung-hitung, wah luar biasa memang. Mhm. Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat Ya, bunganya. ya, Artinya di tengah masyarakat kita berkembang transaksi riba, iya, ya kan? Dan iya, itu di lapisan ekonomi paling bawah, iya, ya kan? iya, Dengan bunga lebih besar mungkin dari bunga bank, misalnya kan? iya. Ini di luar pengawasan para ulama juga Bukan kan? sekadar lebih besar, Nah, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari bunga bank malah. iya iya. Ini sebenarnya harus dari pengawasan para ulama juga nih. Mungkin agak tidak terpantau. Yang kita orang tembak sering di persoalan itu adalah bunga bank. Iya, Tapi itu kan bunga bank di level pinjaman yang di atas 15 juta lah. Tapi di level bawah lagi iya, ada lagi transaksi masyarakat riba berlangsung dan itu di pasar-pasar, ya kan? Dengan jumlah ribanya, bunganya yang lebih besar dari bunga bank. iya. Pertanyaannya, apakah ini betul pinjaman itu untuk kebutuhan usaha atau sebenarnya ada juga pola hidup, gaya hidup dari masyarakat kita yang harus kita rubah. Misalnya taruhlah misalnya dia jual lontong misalnya kan. Jual lontong kalau dapat untung 50%, misalnya dia punya penghasilan 1 juta, untungnya 500.000 kan besar. Iya, besar lah. Untuk modal lagi cuma 500.000. Iya, Tapi pinjamannya misalnya berapa? 4 juta, 5 juta, 3 juta kan melebihi dari modalnya harian gitu loh. iya. Artinya ada uang yang tidak dipakai, yang dipakai bukan untuk Bisnisnya, bisnis, usahanya. untuk usahanya. Iya. Nah, ini kan apakah model rentenir ini berkembang justru dipengaruhi juga bukan hanya karena untuk kebutuhan usaha, tapi dipengaruhi juga oleh gaya hidup gitu. Bagaimana menurut? Iya, sebenarnya bukan gaya hidup, untuk Nah, kebutuhan hidup yang lainnya kan. kebutuhan hidup yang lain. Iya. Artinya tidak cukup dong kebutuhan hidupnya melebihi daripada pendapatannya kayak gitu. Iya. Jadi kalau seandainya
para usaha mikro ini eh, usaha bisnisnya berlaku, itu kan sebenarnya cukup untuk memenuhi Iya, kebutuhan hidupnya. betul. Tetapi karena memang harus membayar Mm-mm. tunggakan, cicilan dan sebagainya, akhirnya kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi lagi. Iya, iya. Berkahnya juga hilang. Iya, jadi yang menjadi concern saya adalah kenapa pemerintah tidak hadir untuk menyediakan bantuan permodalan di sana, sehingga beban masyarakat ini tidak begitu besar. Mm-mm. Nah, artinya apa yang Ustaz sampaikan tadi itu kan dia sudah berkelindan itu, sudah tumpang tindih. Mm-mm. Nah, hidup harus dipenuhi, Iya, iya. cicilan juga harus dipenuhi. Akhirnya untuk menutupi hidup dan cicilan mereka pinjam lagi. Tambal sulam. Tambal sulam gitu seperti itu. Jadi eh, ke depan saya berharap itu pemerintah itu memang konsen ke sana. Iya, iya. Selain memang menyediakan pemodalan untuk usaha mikro, kedua juga mendampingi usaha mikro itu untuk bisa mandiri. Dan ini yang saya lihat belum serius ya, belum serius dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat kota hari ini saya bertugas maupun di tingkat provinsi saya lihat. Nah, ini serius, serius. Karena yang bicara tentang rentenir ini tidak hanya Bang Yasin sekarang nih, tapi juga pernah dulu ada Ketua DPRD Kota Padang ini juga bicara itu dulu. Kita lawan rentenir, kita lawan apa katanya kan, Tengkulak ini katanya kan, karena banyak yang datang ke rumahnya menangis karena dikejar-kejar utang. Tapi persoalan sampai hari ini kita belum menemukan solusinya untuk melawan rentenir itu gitu loh. Nah, kalau misalnya program pemerintah juga mesti mengajak sektor yang lain untuk bermitra mengatasi hal ini gitu kan. Kira-kira kehadiran pemerintah dalam hal seperti ini selain model mikro tadi apa kira-kira? Apa yang dalam pikiran Bang Yasin untuk dilakukan pemerintah untuk ini? Ya, eh, yang sangat penting itu selain mencarikan alternatif permodalan itu adalah mendampingi sebenarnya. Oh, mendampingi. Mendampingi masyarakat dalam banyak hal. Hari ini yang cukup lemah itu misalnya di sektor kelautan dan nelayan ini, atau di pertanian itu para penyuluh misalnya. Itu harus dimaksimalkan. Penyuluh, kalau pertanian ada penyuluhnya. Ya, Nelayan ada juga nelayan ada ada penyuluhnya. juga penyuluhnya. Pedagang kecil ada penyuluhnya. Ada. Ada ya? Ada. Pedagang Bahkan kecil iya, yang di pasar ada iya, penyuluhnya. iya. Ada. Artinya Dinas Koperinda itu kan salah satu fungsinya adalah mendampingi masyarakat tadi. Oh, gitu. Bagaimana mendowngrade, menaikkan, mengupgrade kan pedagang mikro menjadi pedagang di atasnya. Iya, iya. Kan kalau kita lihat tupoksinya kan seperti itu. Iya. Jadi kalau memang pemerintah tidak siap, mereka bisa menyiapkan para penyuluh sebenarnya kan, membuat program untuk mendampingi para pedagang kecil tadi. Jadi intinya kan pemberdayaan oleh pemerintah kepada beberapa sektor tadi, petani, nelayan, dan UKM tadi, dan pedagang mikro. Dan tentunya kalau ini kita bicara harus melakukan kajian lah, harus masuk ke studi, lalu kita buat konsepnya. Nah, dan itu sebenarnya tugas kepala daerah lah katakanlah seperti itu. Jadi kalau dewan kan tolong itu kan seperti itu saja sebenarnya kan. Melihat permasalahan dan untuk supaya ditindaklanjuti. Di sana podcast ini menarik nih kepada Bang Yasin ini pikiran-pikiran kritisnya untuk di pemerintah kepada pemberdayaan pada masyarakat gitu kan, karena ya justru pikiran-pikiran kritis ini yang justru akan meningkatkan kualitas pembangunan kita. Jadi yang sangat mendasar tadi adalah politik anggaran, tidak politik elektoral, ya kan? Ya kan? Mencari anggaran untuk dibawa ke daerah, jadi tidak semata-mata anggaran untuk kita terpilih lagi. Tentunya dengan ide. Dengan ide dan gagasan. Iya, dengan jadi ide. tidak cukup dengan pokir saja, gitu kan? Iya. Tidak cukup sibuk dengan pokir saja, kayak gitu. Baik, Dosana Podcast, jangan lupa tonton terus ya podcast ini. Nanti kita akan mencari 5 komentar terbaik. Silakan berkomentar dan ada diklik linknya ya. Kemudian akan mendapatkan gratis ngopi di The Brave Coffee di Pariaman dan boleh bawa kawan. 5 orang boleh bawa kawan 1. Kayak gitu. Baik, lanjut. Berarti
Saya melihat nih secara pikiran dan apa konsep ya, Bang Yasin ini kalau duduk di DPR sebenarnya sangat bagus, ya kan? Jadi Ham, posisi nomor satu ini mesti dipegang erat-erat nih. Artinya peluangnya besar kan gitu kan? insya Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau secara pikiran, gagasan, ide, saya memberikan kualifikasinya bagus lah untuk bisa menjadi seorang eh, anggota dewan ya untuk mewakili Padang Pariaman. Jadi di sana yang di daerah Padang Pariaman, Kota Pariaman silakan ya pilih beliau, perjuangan beliau untuk bisa menang nanti mewakili Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Pariaman Laweh kan gitu. Piyaman lah ya. Iya. Baik, jadi secara eh, nanti kan mau masuk apa nih perang demokrasi lah kayak gitu kan. Artinya selama ini kan di Kota Pariaman ini, Iya, sementara wilayah Piaman ini Laweh gitu kan. iya. Bagaimana sudah ada strategi yang dibuat atau bagaimana menduplikasi suara untuk bisa menang untuk Padang Pariaman ini? Iya, kalau dilihat segi teritorial, Hmm. ketika 3 periode yang lalu itu daerah pemilihan saya kan 2 kecamatan, Hmm. Pariaman, Dua kecamatan. ya, Pariaman Selatan dan Pariaman Timur. Sekarang dua kabupaten. Nah, sekarang kalau kita total secara kecamatan itu 17 plus 4, 17, berarti 21 kecamatan. 21 kecamatan. Kalau dilihat dari jumlah pemilih, Hmm. eh, dapil saya yang dahulu itu lebih kurang 27.000 satu dapil. Hari ini di total pemilih Padang Pariaman Kota Pariaman itu kan di atas 350.000. 350.000 Iya, pemilih ya, iya, Kota Pariaman dan Padang Pariaman. iya. Dan artinya memang ada harus ada upaya-upaya keras untuk mengambil hati masyarakat Iya, iya, iya. agar memang pilihannya itu jatuh kepada kita. Iya, iya, Ya, iya, iya. insya Allah kalau bicara strategi, tentunya kita telah memiliki strategi. Iya, iya, Nah, iya. strategi. Kalau kita bicara program, tentunya kita memiliki program dan cara untuk mengambil hati masyarakat agar pilihan masyarakat itu tentunya kita berharap tertuju kepada kita kan Salah seperti satunya nanti pada Muhammad Yasin ya. akan memperjuangkan Ya, ya seorang Muhammad Yasin akan memperjuangkan pembangunan kantor wali negara. Wali Nagari Ya, ya. ya. Oh, ini mudah-mudahan bisa menjadi Dan salah itu satu. tidak hanya melalui Pokir, Tidak tapi mungkin. memang melalui kebijakan Provinsi Sumatera Barat. Iya, iya. Dan saya yakin nanti akan berimbas kepada daerah-daerah lain ya. Dan banyak yang akan mendukungnya saya pikir. Iya, iya, iya. Terutama daerah-daerah kabupaten kota yang Mm-mm. nagarinya juga dimekarkan. Mm-mm. Nagari dimekarkan ya. Ya, Kalau Kota Pariaman sudah agak aman kayak, enggak? ya insya Allah sudah aman. Iya, Pariaman itu kan kecerdikan wali kotanya merubah lurah menjadi desa kan gitu kan. ya memang hasil sejarah juga karena memang sebelum adanya undang-undang desa, Iya. kemudian adanya dana alokasi desa dari pemerintah pusat, Iya. Pariaman udah seperti itu juga dari Iya, iya. 71 pemerintahan terendah itu 55 adalah desa, sisanya adalah kelurahan. Hmm. Iya, mesti kan kalau dia sudah kota sebenarnya Harusnya kan kelurahan semua. keluaran semua kan gitu. Tapi Tapi itu supaya rezeki ada lah. serapan dana kayak gitu kan. Iya. Yang paling menariknya Kota Pariaman bebas SPP kan untuk SMA-nya. Ya, Tidak ada lagi dana apa dana komite. komite Iya, dan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah. Tapi kalau untuk Padang Pariaman agak berat kali ya. Iya. Kalau di cloning ke Sumatera Barat bagaimana kira-kira? Ah, ah. Nanti kita coba juga sebenarnya kita coba komunikasikan mungkin nggak Sumatera Barat untuk seperti Kota Pariaman. Iya, iya. Karena hari ini khusus anak-anak SMA yang KTP-nya kakaknya Pariaman itu dia kan SMA kan sekarang urusan pemerintah provinsi. Jadi ada bantuan keuangan Hmm. dari pemerintah Kota Pariaman kepada provinsi untuk mengatasi sumbangan pendidikan tadi. Iya, 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 iya. Itu selalu dianggarkan oleh pemerintah Kota Pariaman setiap tahunnya. Jadi nanti Bang Wawa Yasin fokusnya lebih kepada UMKM dan pemberdayaan ekonomi Iya, masyarakat lah ya. Masyarakat pesisir ya kan. petani. Nelayan, petani, nelayan kayak gitu kan. Iya, Pariwisata kayak gitu. Ya, ya. Ini menarik untuk mengangkat ekonomi dari masyarakat
Pariaman dan Padang Pariaman. Barangkali ada hal yang menarik yang mau disampaikan lagi, silakan. Ya saya pikir kita concern ke situ saja. Termasuk yang apa tadi, yang kantor wali nagari tadi, atau saya bahasakan tadi sarana pelayanan publik pemerintahan terendah. Pemerintah terendah. Kalau di Padang Pariaman itu kan pemerintahan terendahnya adalah nagari. Oh, nagari. Ya, kalau di Kota Pariaman kan pemerintahan terendahnya kan adalah desa di Kota Pariaman. Jadi Sarana pemerintahan terendah. sarana pelayanan publik. Sarana pelayanan publik pemerintahan terendah. Iya. Dan artinya kalau nanti pemerintah provinsi bisa mengalokasikan anggaran khusus. Kalau dulu di pusat itu kan kita mengenal istilah dana DAK. Oh, DAK ya. Dana alokasi khusus. Sepertinya Sumatera Barat bisa juga mengalokasikan dana alokasi khusus untuk pemerintahan untuk desa misalnya. Oh, iya. Yang hari ini setahu saya belum ada. Betul. Nah, salah satu tujuannya untuk membantu pemerintah terendah itu untuk mempersiapkan sarana pelayanan publiknya, kantor wali negari dan lain sebagainya. Iya. Baik. Itu untuk Sumatera Barat loh. Kalau ini terwujud, Sumatera Barat yang akan mendapatkan eksesnya kan tidak hanya Pariaman kan sebenarnya. Ini perlu didengar sama wali-wali negari nampaknya. Atau kolaborasi sama wali-wali negari. Baik, jadi ini menarik. Jadi Muhammad Yassin ini tidak hanya seorang anggota dewan KW-KW, tapi memang serius dia benarnya. Punya gagasan dan ide, ya punya kritik yang membangun untuk kritik kepada pemerintah, tapi untuk membangun masyarakat, punya gagasan yang akan diperjuangkan di level provinsi DPRD nanti. Jadi dia tidak hanya bawa untuk ujuk-ujuk untuk naik sebagai dewan, tapi ada yang akan diperjuangkan. Nah, ini menarik sekali, kita support, kita dukung. Maka mari kita support, kita dukung ya Saudara Muhammad Yassin sebagai salah satu caleg PKS nomor 1 di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Baik, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sudah atas kehadiran Bang Muhammad Yassin. Sama-sama. Ya, Aju yang dipanggil Abang kan gitu kan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan gambaran kepada kita semua. Beginilah caleg nomor 1 kita dari Padang Pariaman dan Kota Pariaman nanti. Demikian, jangan lupa untuk penonton Dunsana Podcast ya. Silakan komen dan klik linknya ya kan. Maka 5 terbaik dari komentar terbaik akan mendapatkan hadiah ngopi di Brave Coffee di Pariaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.